Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia ya. Jadi belanja mingguan kemarin saya ditemenin dengan Pak Su ya. Belanjanya ke Pasar Induk Lambaru. Kemarin itu saya dengan Pak Su berangkat ke Pasar Induk setengah 7 pagi ya. Jam setengah 7 pagi. Itu malah udah agak telat malahan. Awalnya itu janjian jam 6 berangkatnya, tapi ya molor ya, jadinya setengah 7 berangkatnya. Jadi begini ya keadaan untuk bagian dalam pasarnya. Ini bagian sayur mayur, tidak begitu ramai ya teman-teman, sesuai dengan keadaan sekarang ini, meminimalisir keluar rumah ya. Dan untuk harga-harganya sudah pasti jauh lebih murah di pasar induk ya. Juga untuk bagian sayur mayurnya sudah pasti dapatnya itu lebih segar-segar. Tujuannya ya untuk beli daging ini untuk persiapan hari megang. Kecepatan ya. Ya supaya harganya itu lebih murah ya kan. Jadi tradisi di Aceh 2 hari sebelum hari puasa, menyambut hari puasa itu ada tradisi masak-masak daging yang dinamakan itu hari megang. Jadi saya cepet ya belinya supaya murah. Ini semua untuk bagian sayurannya ya. Tadi harganya itu saya nggak nanya satu persatu karena kan belanja itu di pasar induk ya tadi. Jadi susah kalau nanya satu-satu, paling yang nanya itu kayak cabai, bawang, tomat. Yang lain-lainnya itu saya suruh buatkan 2.000, 3.000 gitu ya. Karena kalau nanya satu-satu ribet. Di pasar induk itu kan tadi rame banget ya. Jadi untuk yang pertama itu saya ada beli jagung. Jagung ini setengah kilo tadi 4.000 ya, sekilonya itu 8.000, jadi saya beli setengah kilo 4.000. Untuk gambasnya juga tadi beli setengah kilo ini 3.000. Untuk baksonya ini 5.000 ya sebungkus, tapi ini dari plastikin gini ya, ini 5.000. Untuk timunnya ini setengah kilo lebih, sekilonya itu 5.000, jadi ini hampir 7 on ya tadi, ini 3.000. Ini tadi saya juga nggak nanya berapa, ini kayaknya 3.000-an ini wortelnya, saya nggak tanya lagi tadi berapa. Kemudian untuk kentangnya ini tadi setengah kilo, setengah kilonya itu 6.000, sekilonya 11.000. Kemudian tempe 5.000. Untuk buncisnya ini 1.000, nggak tahu berapa beratnya. Togenya juga 1.000. Kemudian kangkung ini 3.000. Sawi dengan bayam ini 2 itu 3.000. Untuk brokoli nggak tahu tadi berapa, ini antara 7 atau 8.000 ya tadi. Kemudian saya ada beli cabai kering bulat ya, ini setengah ons 6.000. Kemudian ada seledri dengan daun bawang 2.000, 4.000 jadinya. Kemudian saya ada beli cuka apa ya ini namanya, cuka Aceh ya, ini satu botol gini 10.000, karena nanti rencananya mau masak daging rebus ya, si rebus Aceh. Kemudian juga ada beli ini minyak makan, kemarin kan waktu belanja bulanan cuma beli satu bungkusan yang isi 2 liter ya. Nah ini saya beli yang isi 1 liter 15.000. Kemudian ini ada cabai merah, cabai merahnya ini tadi setengah kilo 10.000. Untuk cabai rawitnya ini 1 ons 2.000 tadi ya. Lanjut, ini ada lengkoas, ini harganya 5.000 tadi, dan ini juga jahe harganya 5.000. Kelapa gongseng lagi mahal ya, biasanya ini belinya seperempat gini harganya 8.000 tadi, tapi harganya 10.000.
Kemudian ini ada asam jawa. Asam jawanya ini tadi harganya segini 5.000. Kemudian tomat beli setengah kilo. Sekilonya itu 7.000. Saya minta dibuatkan setengah kilo. Dilebihkan ini kayaknya 6 ons 4.000. Kemudian bawang putih 1 onsnya 4.000. Cabai hijau seperempatnya itu tadi 5.000. Kemudian bawang merah seperempatnya itu tadi 10.000. Jadi untuk bagian sayuran ini semuanya 145.000 ya. Nih. Oke, selesai untuk bagian sayurnya. Untuk bagian ikan, ini pertamanya ada saya beli setengah kilogram ikan gede mata. Itu harganya 20.000 ya. Ini akan saya bagi 2 bungkus, 1 bungkusnya akan saya sambal lado, 1 bungkusnya lagi rencananya akan saya tumis. Jadi untuk bagian yang ditumis cuma saya masukkan 4 potong aja ya. Dan kemudian saya juga ada beli ikan rambe setengah kilo, itu naik 2 ekor, harganya itu 25.000. Yang bisa dibagi, 1 ekornya itu bisa dibagi 3 bagian ya, 3 potong jadinya. Jadi ini semuanya 6 potong. Nggak tahu nih abangnya kemarin malah bagian kepalanya kok dibelah. Biasanya saya nggak pernah minta dibelah ya bagian kepala. Ya udahlah, tak apalah. Kemudian juga ada beli setengah kilo udang. Ini harganya 30.000. Udah saya buang bagian kepalanya dan saya cuci bersih ya. Ini saya bagi 2 bungkus ya. Saya penyimpanannya itu ke dalam plastik karena bagian freezernya kecil. Kalau dimasukkan ke dalam wadah bakalan nggak muat. Jadi saya mengantisipasinya dengan memasukkan ke dalam bungkusan plastik. Kemudian saya juga ada beli 1 ekor ayam. Itu gede banget ya ayamnya. Kalau ditimbang sekitar hampir 3 kilo. Itu dapat 23 potong. Saya bagi menjadi 3 bungkus ya, dan 1 bungkusnya ini bagian hati ampela. Harganya itu 43.000. Kemudian ini nih yang bikin pengeluaran mingguan saya bengkak. Jadi ini saya ada beli tulang iga yang akan saya sop setengah kilo. Itu harganya 25.000 ya setengah kilonya. Dan kemudian ini ada bagian daging campur lemak yang akan saya masak si rebus. Itu beli setengah kilo juga 45.000. Dan ini untuk masak rendang kesukaannya si ayah. Ini ya nggak ada lemaknya, sedikit banget lemaknya. Ini setengah kilo saya beli 130 sekilonya. Jadi setengah kilo 65.000. Jadi ini untuk bagian daging 135.000. Untuk bagian ikan totalnya jadi 253.000. Ditambah tadi bagian sayurnya itu 145.000. Jadinya 398.000. Nah, ini untuk bagian penyimpanan sayur-sayuran. Yang pertama ini ada buah tomat. Saya masukkan ke dalam wadah yang udah saya alaskan tisu, dan ini saya campur dengan tomat sisa minggu lalu. Dan kemudian untuk cabai hijau sudah saya buang bagian tangkainya, lalu saya beri 2 siung bawang putih supaya lebih tahan lama. Dan untuk wadahnya juga saya alaskan tisu ya, untuk menyerap air yang mengendap. Begitu juga untuk cabai merah, sudah saya buang juga bagian tangkainya. Saya alaskan tisu juga wadahnya. Dan saya beri 2 siung bawang putih. Lalu saya tutup. Dan ini cabai rawit, udah saya buang juga tangkainya.
Saya alaskan tisu wadahnya dan saya beri 2 siung bawang putih juga. Ya begitu ya untuk cabai supaya lebih awet. Ini bisa tahan 3 mingguan malah ya untuk cabai rawit saya lihat. Dan ini cabai kering bulat, tidak saya masukkan wadah ya. Jadi saya masukkan ke dalam plastik aja begini. Saya simpan di suhu ruang. Ini saya ikat ya. Lanjut, ini saya juga ada beli asam jawa. Nih, tidak saya masukkan wadah lagi juga, begini aja saya simpan di suhu ruang. Nih, untuk kelapa gonsengnya juga tidak saya masukkan wadah dulu, cukup di plastik aja dan di suhu ruang juga. Dan ini si cuka nira ya namanya berarti. Makin warnanya butek begini katanya sih lebih bagus ya, makin bagus. Jadi ini tetap di wadahnya begitu di suhu ruang. Kemudian ini daun bawang. Saya alaskan tisu juga wadahnya. Saya potong sesuai ukuran wadah. Udah saya tutup. Kemudian daun seledri juga wadahnya saya simpankan. Saya masukkan tisu dan bagian bawahnya itu udah saya buang. Lalu saya tutup. Untuk toge udah nggak kuat lagi nih kebersihinnya kemarin ya, jadi saya plastikin gini juga aja. Dan karena juga kulkasnya bakalan penuh, lumayan banyak kan kemarin belanjanya, jadi udah pasti nggak muat, jadi diplastikin dulu begini aja. Untuk jagung dan wortel saya gabung aja di dalam satu wadah ya, dan tidak saya alaskan tisu. Untuk wortel saya udah buang bagian kulitnya supaya tidak berakar. Itu bisa tahan sebulan ya. Untuk gambas saya tidak masukkan wadah, begini aja nanti saya simpankan ke bagian paling bawah. Begitu juga untuk timun. Ini akan saya simpankan di bagian paling bawah ya, tidak saya masukkan wadah ya. Untuk buncis saya masukkan wadah, saya alaskan pakai tisu. Ya begitu aja. Saya tutup wadahnya. Untuk tempe, sebenarnya saya di kulkas masih punya 1, ini beli 2, begitu aja ya simpennya. Dan ini untuk bakso saya simpankan di bawah freezer. Lengkoas dan jahe saya masukkan plastik aja nanti. Kemudian ini bawang merah saya simpan di suhu ruang ya nantinya di keranjang bawang. Dan ini bawang putihnya tadi udah saya pakai ya untuk masukkan ke cabai-cabayan. Untuk brokoli sudah saya buang bagian batangnya itu, saya belah menjadi 2. Dan wadahnya saya berikan juga tisu ya, saya belah 2 supaya wadahnya ini muat ke dalam wadah. Kata-kata saya lumayan ancur-ancuran ya. Dan ini untuk kentang saya masukkan ke dalam plastik aja gini, tapi enggak deng, kemarin saya keluarkan, saya masukkan ke dalam box paling bawah kulkas. Dan ini bayam udah saya petikkan, wadahnya saya alaskan tisu. Kemudian juga ada sawi, saya udah petik-petikan, potong-potong begini ya supaya lebih ringkas di bagian dapur. Jadi saya nyimpennya begini, wadahnya saya alaskan tisu juga. Nih si minyak nanti akan saya tuangkan ke dalam wadahnya. Kemudian nih ada kangkung, udah nggak muat lagi kalau saya masukkan wadah ya, nggak muat lagi ke kulkas, jadi saya masukkan ke dalam plastik yang udah saya percikkan air ya supaya dia tetap segar. Dan ini saya simpankan bagian paling bawah. Nih bagian food prepnya udah saya masukkan, simpankan ke bagiannya masing-masing. Ini bagian freezer saya kecil banget kan, jadi makanya saya simpankan ikan-ikan itu ke dalam plastik-plastik.
Dan di bagian bawah freezer ada stokan bumbu halus, kulit lumpia, dan bakso. Ini masih punya jeruk nipis, sisa kol minggu lalu, dan ini daun pandan, cabai rawit, seledri, buncis, dan sawi bayam. Kemudian di bawahnya itu ada tempe minggu lalu yaitu. Kemudian ini ada wortel jagung, tahu, dan ini brokoli. Nih lengkuas sama jahe saya masukkan plastik aja, udah nggak muat kalau saya wadahkan. Kemudian ini cabai merah, ini tempe yang baru beli kemarin, daun bawang dan cabai hijau, dan itu tomat. Ini toge ya. Kemudian bagian bawah ini ada gambas, timun, kangkung, dan juga ada kentang. Jadi ini karena udah penuh, suhu kulkasnya itu harus diperhatikan ya. Saya ini arahkan ke bagian maksimum ya. Di bagian pintu masih punya 4 butir telur, yang ada sisa jusnya Abang Aisar, buah naganya snack Adik Zaid. Udah begitu aja ya cara saya menyimpan stokan belanja mingguan. Dan ini untuk bagian suhu ruang ya. Bawang merah, bawang putih, dan sisa tepung serbaguna, asam jawa, kelapa gonseng, dan itu masih ada sisa tauco. Selesai berberes belanjaan, saya lanjut makan siang dengan menu seadanya. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikannya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum, bye-bye.